Good morning anak-anak Miss semuanya. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Sudahkah semua sarapan? Udah, Miss. Miss. Miss nggak nampak ini, Wina. Nggak nampak videonya, Kak. Ini udah dibuka nih. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan yang dipimpin oleh Kak Ceci. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami mau belajar. Ajarilah kami, Tuhan, supaya mengerti dan yang diajarkan guru kami. Tuhan, jagalah jaringan ini supaya kami bisa belajar sampai nanti selesai. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Kak Ceci. Nah, sekarang Miss absen dulu. Kesia Perina JP. Hadir, Miss. Wina Ginting. Hadir, Miss. Harus kita capai setelah kita membahas pelajaran kita. Yang pertama tujuannya adalah setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kamu harus mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, tujuan yang kedua adalah setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kamu mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Maya. Miss. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Apa tema kita anak-anak hari ini? Selamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup. Subtema kita hari ini apa? Tumbuhan. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Adakah di sekitar lingkungan anak-anak Miss tumbuhan? Ada, Miss. Bunga. Jambu. Ada bunga, ada jambu. Iya, banyak tumbuhan ya. Di depan, di belakang, di samping. Pasti perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu. Amatilah gambar berikut ini yang Miss kasih. Ada Nampak? tumbuhan, hewan, manusia. Iya, ada tumbuhan. 4 orang. Empat orang. Iya. Mengamati gambar di atas, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Sumber makanan, Iya. sumber oksigen. Itu nampak ya kan? Sumber makanan. Makan dia. Oleh manusia dari tumbuhan. Adakah manfaat lain yang bisa diperoleh manusia dari tumbuhan? Ayo, itu tadi masih 1. Coba apa manfaat lain dari yang diperoleh manusia dari tumbuhan? Coba ingat-ingat dulu. Tumbuhan di Selain oksigen juga sumber makanan, bisa juga sumber penghasilan. Kalau ada kita atau orang tua kita menanam kangkung seperti itu, bisa dijual jadi sumber penghasilan. Wih, Juga, keren. Keren jawabannya. Anak mana ini? Pasti anak Holy Kids ini. Ya kan? Sumber makanan, sumber energi,
Terus oksigen, betul. Kalau nggak ada oksigen, apa mau kita hirup? Memanglah Wina ini nampak kali anak kepala desa. Apakah yang akan terjadi apabila tumbuhan tidak ada di bumi? Coba kita ini menghayal ini. Apa coba? Tidak ada oksigen, Miss. Iya betul. Apalagi Bang? Keluarkan semua yang tahu. Tanah menjadi gersang. Oh betul. Pengalaman itu kan. Nah, benar nggak kira-kira yang dijawab Bang Kezanta? Oh, ternyata semuanya benar dan setuju. Apakah yang terjadi apabila tumbuhan tidak ada? Betul tadi. Coba perhatikan tanah yang ada tumbuhannya dengan tanah yang tidak ada tumbuhannya. Pasti kita tahu perbedaannya. Terus yang terhidang setiap pagi di meja kita sebelum kita berangkat ke sekolah, itu berasal dari mana? Berasal dari tumbuhan. Makan jagung. Saya, Miss. Bagus, sehat itu kan? Siapa pernah nanam jagung? Saya, Miss. Siapa Miss. suka? Seorang petani jagung memulai pembiakan dengan menanam biji jagung. Tadi kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Seorang petani jagung memulai pembiakan dengan menanam biji jagung. Kita tanya dulu Kak Wina. Oh betul. Berarti nggak bohong ini. Seorang petani jagung memulai pembiakan dengan menanam biji jagung. Nah, kalau nanti anak-anak Miss mau jadi petani jagung, memulai pembiakan dengan menanam biji ya. Jangan ada menanam batang. Diketawai daun-daun itu nanti. Ada, Miss. Ya, silakan baca dulu, Kak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Yang terjadi berkecambah. Setelah berkecambah, jadilah dia tanaman vegetatif. Kemudian berbunga. Kemudian menghasilkan buah. Kemudian di sini sekarang membaca yang cepat. Kak, perhatikan ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi apa yang terjadi? Pembuahan. Jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, dimakan oleh manusia adalah biji jagung.
Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil supaya jagung Biji jagung ya, Miss. Iya, bijinya. Jadi kalau ada kawan kita, bisa ditanam kembali. Jadi kalau ada jagung, jangan dihabiskan, semua dimakan. Sebagian supaya jagungnya tidak habis, terus ada sampai anak cucu. Oke, sampai di sini paham dari teks yang kita baca? Paham, Miss. Miss. Oke, thank you. Miss pun berharap semua anak Miss adalah anak-anak yang pintar karena Apa ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jantung Berkembang Biak? apa ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak? Ya, bukan ya. Anak Miss harus bisa menemukan yang namanya ide pokok dan informasi yang penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, dan informasi penting dari teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, paragraf 1. Coba apa jawabannya? Apa ide pokoknya, Bang? Paragraf 1, ide pokok jagung adalah salah satu makanan pokok se-Indonesia. Iya, di Indonesia, bukan se-Indonesia ya. Ceci, Miss. Oke, silakan Kak Ceci. Ide pokok paragraf kedua yaitu perkembangbiakan jagung dengan biji. Betul sekali, perkembangbiakan jagung itu dengan biji. Bukan dengan jadi kalau mau mengembangbiakkan jagung, kita harus menggunakan yang namanya BIJI, yaitu biji. Betul. Paham, Miss? Miss. Yuk, baca dulu yang namanya Kesya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan inilah yang dinamakan perkembangbiakan generatif. Oke, berarti akan Dengan bunga. generatif. Perkembangbiakan generatif. Bagaimana proses perkembangbiakan? Tahu anak-anak Miss? Sekarang kita pelajari. Sekarang kita cari tahu bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan generatif. Coba perhatikan gambar bunga lengkap atau bunga sempurna itu. Siapa bisa bacakan itu bagian-bagian bunganya? Bagian bunga, tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Mana dia berkembang biak? Coba perhatikan ini. Nampakkah di slide anak Miss? Nampak, Miss? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jatuhnya apa? Serbuk sari jatuh ke mana dia jatuh? Supaya Kepala jadi putih.
Iya, ke kepala putih. Ceci, baca dulu nomor 3, Kak. Ceci. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nuri nomor 4. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoa dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Oke, Bang Kezanta. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Kak Wina. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi daging buah. Kak Ceci. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu contohnya apa? Padi, mangga, durian, dan jambu. Kenal yang Padi, namanya mangga, durian? durian, dan jambu. Durian dan beberapa jambu. Warna apa itu bunga itu? Merah. Nah, kalau di Tanjung Timur ini namanya bunga apa? Bunga apa namanya ini di Tanjung Timur? Bunga raya, Miss. Oh, bunga raya, betul. Di kampung Miss pun ini namanya bunga raya. Bukan Indonesia Raya, bunga raya. Berarti sama, mirip-mirip kampung kita, Nuri. Bunga kembang sepatu, ini namanya bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia, tumbuh juga di negara Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna alami. Jadi siapa mau membuat kue atau mewarnai dengan pewarna yang alami, nggak usah capek-capek ke toko, ke mall, karena mall semua sepatu ini dinamakan bunga raya. Sama kayak kampung kita ya kan Nuri? Sama seperti di negara Miss sama Nuri, bunga raya namanya. Dan merupakan bunga nasional. Wah, pantaslah, keren. Ini adalah bunga nasional bagi negara Malaysia. Makanya terkenal ini berarti ya kan. Nah, kalau sampai ke Tanjung Timur. Ini yang kedua bunga. Bunga apa itu? Kamboja. Bunga Kamboja. Coba baca Nuri. Apa teksnya di bawah itu? Bunga Kamboja ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorkampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Iya. Banyak bunga yang tumbuh indah di berbagai negara. Di Indonesia pun ada bunga yang tumbuh indah. Di Malaysia juga ada. Di apa tadi yang baca Nuri itu? Bunga Kamboja juga tumbuh di Indonesia. Nah, bunga-bunga yang indah bukan cuma di Indonesia tumbuh, tetapi tumbuh juga di berbagai negara. Seperti Malaysia, Indonesia, Kamboja, nah Laos. Nanti akan banyak bunga-bunga yang sama tumbuh. Kenapa ada bunga-bunga yang indah yang sama tumbuh pada negara-negara itu? Karena letak geografisnya. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional. Ya kan? Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan geografis dan kemiripan budaya.
kepentingan yang sama, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya. Itulah dasar pertimbangan terbentuklah para tokoh untuk mendirikan organisasi ASEAN. Dari Indonesia adakah tokoh pendiri ASEAN? Dulu ada 5 negara pendiri ASEAN, yaitu delegasi pendiri ASEAN dari Indonesia itu yang namanya siapa? Ada Mali. Ada Mali, Dari Filipina siapa namanya? Narcisco Ramos. Tun Abdul Razak dari mana? Dari Malaysia. Malaysia. Terus dari Singapura siapa? Raja Ratnam. Dan dari Thailand itu 5 negara. Tokoh dari 5 negara delegasi pendiri ASEAN. Jadi organisasi ASEAN itu oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung. Sekarang udah lebih dari 5. Nah, berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara anggota ASEAN ini. 5 negara pendiri ASEAN siapa? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, setelah yang 5 itu bergabung lagi 5, yaitu negara apa? Brunei Darussalam bergabung Januari 1980. Dan Myanmar. Ya, betul. Kamboja, ini coba perhatikan ada Brunei Darussalam. Ini gambar apa? Bendera Brunei. Nah, di samping gambar bendera Brunei ini namanya Kampung Anyer. Unik ini, karena dia desa terapung. Berarti dia desanya di atas apa? Kalau disebut desa terapung. Air. Di atas air. Iya, terapung. Berarti dia desanya di atas terapung oleh air. Mayoritas penduduknya itu mayoritas Melayu. Brunei berasal dari kata nah baru oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Jadi ada yang menemukan negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, di sini ada lagi yang uniknya. Tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis. Haram hukumnya. Nggak boleh. Kalau kita, pasti boleh ya kan? Tidak ada yang melarang. Yang kedua, yang berikut adalah Malaysia. Siapa pernah ke Malaysia? Atau siapa mau ke Malaysia? Saya, Atau Miss. siapa kampungnya di Malaysia? 42,7 meter. Baca dulu, Wina. Patung Dewa Murungga berukuran 42,7 meter. Terletak di Batu Kapes, Gua yang Myanmar ini disebut 1000 negara 1000 pagoda. Karena bagaimana? Karena banyak yang menggoda. Begitukah? Kenapa? Karena banyak menemukan kuil-kuil suci Buddha di situ. Mayoritas penduduk Myanmar itu adalah keturunan Tibet. Dan bahasa digunakannya adalah bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya mirip dengan sarung Indonesia. Berbahan kain katun. Nah, bendera yang berkibar ini adalah dari Vietnam. Ini permainan tradisionalnya adalah menangkap janggal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Nah, Vietnam gemar duduk. Ini namanya LAOS. Negara Laos. Berhubungan dengan penemunya Aili Kesia ini apa ini? Sederhana sekali nih.
Dan olahraga tradisionalnya disebut Katau. Tahun barunya Laos Bun Pi Mai, makanan utama nasi atau beras ketan yang dinamakan dengan tangan langsung. Beras ketan, macam mirip-mirip dengan negara Indonesia ya kan? Ayo Nuri baca dulu. Yang Singapura, baca dulu Kak. Lambang negara Merlion yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Singapura berasal dari kata Sansekerta artinya kota singa. Penduduknya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa, dan memiliki budaya jalan kaki. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Makanan Merlion yaitu lambang negaranya yang berkepala singa dan berbadan ikan. Miss sudah pernah. Negara anggota ASEAN adalah Thailand. Siapa pernah ke Thailand? Belum ada? Ke Thailand pun kalian belum pernah? Sama dong, masuk Miss. Sama kita. Nah, Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Enaknya. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prahet Thai, artinya tanah kebebasan. Ramakian adalah cerita nasional dan di Thailand kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan kaki dianggap bagian tubuh yang paling dihina. Jadi nggak boleh pegang kepala sembarangan. Kota tubuh paling hina karena dia di bawah, mijak-mijak tanah, air comberan, kotoran, sampah. Itu makanya kaki adalah bagian tubuh yang paling hina. Tradisinya sama dengan negara Indonesia yaitu minum teh. Oh, Indonesia ini tradisinya minum teh. Siapa di sini orang Indonesia? Banyak kali orang Indonesia semua ini, bah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan dingin. Pernah minumnya? Miss tiap hari minum teh. Nah, ini adalah negara anggota ASEAN yang ke-9. Yang ke-10, silakan baca EUGAS. Dibaca? Tugas. Gas. 1. Carilah 2 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Berapa tadi yang kita pelajari negara anggota ASEAN? 10, Miss. 10. Di sini carilah 2 yang tergabung dalam organisasi ASEAN. 2. Carilah lebih lanjut karakteristik 2 negara yang telah kamu pelajari. Yang kamu pahami. Temukan persamaan dan perbedaannya. Dari teks tadi boleh kita pelajarinya. Boleh kita menjawab ini dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, tugasmu ini Miss akan kumpul besok pada pertemuan kita dan boleh kamu lihat dan boleh kamu mengerjakannya pada bukumu, pada buku tema halaman berapa? Halaman 14. Halaman 14. Gak ada, Miss. Kok nggak ada? Kalau gitu Miss yang nanya ini. Miss yang nanya, ada berapa negara anggota ASEAN? Ada 10, Miss. Negara apa saja? Indonesia, Thailand, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Darussalam. Di negara Singapura, di negara apa Nah. tadi yang disebut bunga kembang sepatu itu disebut namanya bunga raya? Malaysia. Bagus. Apa tadi nama bunga yang bisa dijadikan jadi pewarna? Bunga raya. kembang sepatu, Makanan apa tadi yang negara apa tadi yang makanan tradisionalnya nasi?
Nasi lemak. Lemak. Malaysia. Keren semua. Di negara apa tadi terdapat yang namanya Merlion? Singapura. Apa itu Merlion? Patung singa. Patung? Singa. Kepala singa, badan ikan. Kepala singa, Patung kepala badan singa ikan. badan ikan. Bagus. Semua anak-anak Miss pintar. Selain itu, apa tadi materi kita dari awal? Apa yang kita pelajari? Perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan jagung. Apa tadi supaya berkembang biak jagung apanya yang ditanam, Bang? Daunnya. Ih, kau Nuri. Biji. Nuri dulu menjawab. Nuri, memang daun yang ditanam, Nuri? Enggak, Miss. Jadi apa? Bijinya. Biji Nuri, aduh sampai kapan pun Nuri. Dikasih pupuk pun Nuri. Nggak akan tumbuh-tumbuh yang namanya daun, justru busuk Nuri. Ya Kak Nuri, jangan salah lagi ya Kak. Yang ditanam adalah BIJI. Bukan daun, bukan batang, apalagi kumisnya, rambutnya. Nggak bisa tumbuh. Oke anakku, pembelajaran kita tadi adalah tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Mulai sekarang, tumbuhan adalah sahabatku, sahabat kita. Nah, sekian dan terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, Miss sudah bertanya dan kamu semua dapat menjawabnya. Tugas-tugasnya yang sudah dikasih tahu Miss tadi, boleh dikerjakan segera ya, dikirim nanti atau nanti malam atau besok paling lama dikirim ke grup. Miss akan bernilai dan akan memberikan nilainya kepada masing-masing anak Miss. Oke sayang, sebelum kita menutup pembelajaran kita, pertemuan kita hari ini, kita nyanyikan dulu lagu Thank You Jesus. Hai Nuri, nggak usah pakai musik nanti nggak pas dia. Thank you Jesus, Nuri yang mimpin. My lovely friends, let's sing together. Thank you, Jesus. 1, 2, 3. Thank you, Thank you Jesus for your love to me. Thank you Jesus for your love so free. I lift my voice to praise your name. Praise you again and again. You are everything. You are my life. Oke. Terima kasih untuk semangat anak-anak Miss yang masih terus semangat setiap hari belajar walaupun masa pandemi tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Miss sangat bersyukur memiliki anak-anak yang tumbuh sehat, cerdas, semangat setiap hari untuk belajar. Biarpun bertatap muka ataupun daring, tak mengurangi semangatnya untuk belajar. Terima kasih anakku. Nah, setelah berdoa nanti kita akan foto sebentar ya. Kita berdoa yang dipimpin oleh Bang Kejanta. Bisa berdoa Bang? Mimpin? Oke. Bang Kejanta memimpin kita di dalam doa mau pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada Tuhan, kami sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberi kami pemikiran, dan terima kasih juga karena Engkau membimbing guru kami sehingga guru kami mengajari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Sekarang buka dulu, makasih ya Bang. Buka dulu semua videonya biar foto dulu kita. Generalis. Spesialis.
Kesia kok nggak nampak fotonya dari tadi? Kesia, teologis. Oke, terima kasih sayang. Sangat merindukan kalian. Semoga corona cepat berlalu. Kita akan jumpa di dalam kelas. See you. Terima kasih anakku. See you, Miss. You, Miss. Miss.